Selamat sore Ibu. Sore Mbak, Mbak Dewi, sini masuk Mbak. Terima kasih Bu. Sore Mbak, saya panggilkan Bapak terlebih dahulu. Oke Ibu. Sini Mbak. Ya. Ini Mbak ada sedikit Ibu, repot. Mbak dimakan sama diminum dulu. Ya, terima kasih Pak Bu. Selamat sore Bapak Ibu. Sore, Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Mbak. Saya sehat Mbak. Alhamdulillah. Apakah masih ingat dengan saya? Ingat kalau tidak salah dengan Mbak Dea ya? Ya betul Pak. Jadi sesuai pertemuan sebelumnya kita sudah menyepakati untuk menentukan prioritas masalah dari keluarga adalah tentang merokok nih. Nah sesuai pertemuan sebelumnya juga hari ini kita akan membahas tentang bahaya merokok dan manfaat jika berhenti merokok. Nah nanti untuk diskusinya kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit saja. Dari Bapak dan Ibu apakah bersedia? Iya boleh Mbak. Bersedia. Baik, kita langsung saja nih. Sesuai pertemuan sebelumnya, dari Bapak sudah menyebutkan kalau sehari itu bisa menghabiskan 1 bungkus rokok. Nah, dari Bapak sendiri itu tahu tidak kalau sebenarnya itu tidak baik untuk kesehatan? Iya Mbak, sebenarnya saya tuh tahu kalau rokok itu kan nggak bagus buat tubuh saya. Tapi saya pikir tubuh saya tuh udah terbiasa sama rokok. Jadi selama ini tuh nggak ada tanda gejala yang mengkhawatirkan terkait tentang bahayanya rokok itu Mbak. Begitu nih Pak. Mungkin nanti kita akan berdiskusi membahas tentang dampak merokok dan juga manfaat jika berhenti merokok. Mungkin nanti itu bisa mengubah pandangan dari Bapak nih untuk mulai berhenti merokok. Nah ini ada sedikit gambaran nih Pak Bu. Jadi nanti kita akan membahas tentang bahaya atau dampak negatif merokok terlebih dahulu nih. Baru habis itu kita membahas tentang manfaat berhenti merokok. Baik, kita langsung saja. Nah ini untuk yang pertama, apa sudah kelihatan Bapak Ibu? Mungkin agak bisa dilihat. Udah. Baik. Yang pertama itu bahaya dari merokok itu bisa menimbulkan penyakit. Nah, kenapa? Karena dari rokok ini mengandung banyak bahan kimia. Nah, itu sebenarnya bahan kimia atau bahan berbahaya di Bapak Ibu. Nah, bahan berbahayanya itu sebenarnya sangat banyak. Cuma di sini saya akan memberikan tentang 3 bahan yang terkandung dalam rokok sendiri. Nah, yang pertama itu ada nikotin. Nah, nikotin ini yang bisa menyebabkan kecanduan atau ketergantungan ingin merokok terus-menerus begitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang namanya tar. Nah, tar ini yang nantinya bisa menyebabkan berbagai penyakit termasuk kanker. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya karbon monoksida. Nah, dan itu nanti yang bisa mengurangi kadar oksigen dalam tubuh kita. Nah, dalam tubuh kita ini kan banyak terkandung oksigen di Bapak Ibu. Nah, oksigen itu disalurkan ke dalam seluruh tubuh oleh jantung. Nah, kalau kadar oksigennya itu menurun, nanti jantung itu bisa bekerja lebih cepat. Jadi ini tidak baik untuk tubuh. Nah, selain hal itu, dari merokok ini biasanya bisa meningkatkan terkena penyakit kanker paru-paru. Nah, dari buku yang saya baca itu, jika merokok itu bisa meningkatkan sekitar 7,8 kali bisa terkena penyakit kanker paru-paru begitu. Nah, di sini saya ada gambaran terkait. Nah, ini ada gambaran terkait paru-paru yang normal dan seorang perokok. Nah, kalau yang normal ini seperti ini nih Bapak Ibu gambarannya. Kalau yang paru-paru perokok itu nantinya paru-parunya bisa menghitam karena sudah sering terkena bahan-bahan berbahaya yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Nah, salah satu gejala atau tanda dari kanker paru-paru itu biasanya batuk-batuk atau sesak nafas. Nah, dari Bapak sendiri selama merokok bagaimana? Apakah merasakan batuk-batuk? Sampai saat ini aman-aman aja sih Mbak. Saya juga nggak ada batuk ataupun sesak. Oh, baik, begitu nih Pak. Baik, kita lanjut nih Bapak Ibu untuk bahaya yang kedua. Nah, bahaya yang kedua ini bisa membahayakan orang lain. Nah, dalam hal ini itu terkait asap yang dihasilkan oleh rokok. Nah, jika asap itu dihirup oleh
orang sekitar perokok atau orang yang tidak merokok itu bahayanya lebih besar daripada si perokok itu sendiri. Oh, tapi biasanya saya juga kalau ngerokok tuh di ruangan terbuka loh Mbak. Saya nggak pernah ngerokok di dekat orang lain gitu, karena saya juga tahu bahayanya kalau asap rokok itu terhirup sama orang. Iya Mbak, Bapak ini kalau merokok tuh di ruangan Mbak, jadi nggak pernah di dekat saya atau juga anak-anak gitu. Oh, berarti udah bagus ya Pak, Bapak sudah ada kesadaran terkait bahaya dari asap rokok ini. Nah, kemudian yang ketiga ini ada menambah pengeluaran. Nah, dari Bapak sendiri sehari bisa menghabiskan berapa untuk membeli rokok? Untuk satu bungkus itu biasanya 25.000 sih. Oh, 25.000 ya Pak, berarti sebisa seminggu kita kalikan 7 sudah sekitar 175.000 ya. Itu baru seminggu, semisal 1 bulan sudah sekitar 500 lebih ya Bapak Ibu. Oh, banyak banget ya Mbak. Ya, lumayan banyak itu. Jadi tadi itu ada 3 bahaya yang saya jelaskan nih Bapak Ibu. Mungkin itu bisa menambah pengetahuan Bapak dan Ibu juga, dan mungkin bisa lebih membuka pemikiran dari Bapak untuk terkait berhenti merokok ya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjut ya untuk membahas tentang dampak positif atau manfaat jika nanti berhenti merokok. Nah, yang pertama ada bisa mengurangi risiko penyakit. Nah, jadi begini, tubuh itu jika mulai berhenti merokok, itu tubuh akan mulai memperbaiki sistemnya. Nah, jika dalam 24 jam berhenti merokok, itu tekanan darah dan detak jantung yang awalnya meningkat karena merokok itu bisa mulai menurun dan stabil kembali. Kemudian dalam 2 hari itu bahan-bahan berbahaya seperti nikotin itu bisa mulai keluar dari tubuh. Nah, dalam waktu 1-3 bulan jika berhenti merokok, itu bisa meningkatkan kembali fungsi paru-paru yang tadi awalnya sudah memburuk nih Bapak Ibu. Nah, itu bisa meningkat kembali sekitar 30%. Nah, jika bisa berlanjut dalam 1 tahun berhenti merokok, itu resiko terkena serangan jantung itu juga bisa menurun. Oh, berarti masih bisa memperbaiki kesehatan ya Mbak walaupun udah merokok bertahun-tahun? Ya, bisa Pak. Walaupun nanti tubuh itu tidak bisa kembali pulih seperti semula, tapi bisa meningkatkan kesehatan menjadi lebih baik. Jadi bagaimana Pak? Apakah Bapak ada keinginan untuk berhenti merokok? Mau sih mau ya Mbak, tapi agaknya susah kalau mau berhenti merokok tuh. Soalnya saya tuh udah ketergantungan gitu. Oh, baik, itu nih Pak. Nanti mungkin bisa pelan-pelan nih Pak. Ini untuk manfaat yang kedua, bisa meningkatkan harapan hidup. Jadi karena organ dalam tubuh itu bekerja lebih sehat kembali, nah itu bisa menurunkan risiko kematian dini. Nah, karena hal itu, jadi harapan untuk hidup lebih lama itu bisa meningkat juga. Nah, dalam buku yang saya baca itu juga, bahkan pada usia 65 tahun ke atas, jika dia berhenti merokok, itu juga bisa meningkatkan harapan hidupnya, begitu Bapak Ibu. Oh, berarti dampaknya juga besar ya Mbak kalau misalnya kita mulai berhenti untuk merokok. Ya, betul sekali Bapak. Bapak harus tetap sehat, ya. Bukan hanya untuk Bapak, tapi juga untuk istri dan keluarga Bapak. Ini Mbak, tapi saya tuh masih belum yakin juga kalau mau berhenti merokok sekarang. Oh, dari memang sulit nih Pak kalau untuk langsung berhenti. Mungkin bisa dimulai dengan mengurangi jumlah rokok yang Bapak konsumsi setiap hari. Jadi setiap harinya itu berkurang Pak, bisa bertahap. Mungkin minggu ini berkurang 1 rokok, kemudian minggu berikutnya berkurang 2 puntung rokok. Mbak, iya Mbak, nanti saya akan coba buat ngurangi rokok dikit-dikit. Baik. Baik Bapak Ibu, untuk manfaat yang ketiga ini adalah memberi contoh positif. Ya, jadi itu karena nanti Bapak akan mulai berhenti merokok, nah itu bisa memberikan contoh ke lingkungan sekitar Bapak. Jadi mereka juga bisa tertarik dan juga bisa menjadi motivasi mereka untuk mulai berhenti merokok juga. Jadi ini ada video nih Bapak Ibu, nah itu dia sudah bertahun-tahun merokok dan
tapi dia berhasil untuk berhenti merokok. Dan ini sudah tahun ke-10-nya tidak merokok. Mungkin bisa diteruskan. Nah, jadi itu mungkin bisa menjadi motivasi dari Bapak juga untuk mulai berhenti merokok. Baik, tadi nih Bapak Ibu sedikit penjelasan terkait bahaya merokok dan juga manfaat dari berhenti merokok. Mungkin dari Bapak dan Ibu apakah ada yang ditanyakan? Kalau dari saya enggak sih Mbak. Dan saya juga nggak ada, Mbak. Baik, jika tidak ada, mungkin dari Bapak bisa disebutkan kembali terkait apa yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, tadi kan kata Mbak Dea itu ada dampak negatif dari merokok sama dampak positif kalau berhenti merokok gitu kan. Terus dampak negatifnya itu bisa merokok terus-terusan itu bisa merusak organ tubuh. Terus juga banyak bahan-bahan yang berbahaya untuk tubuh kita. Terus juga asap rokok itu berbahaya untuk orang lain. Dan kalau misalnya berhenti merokok tuh kan organ di dalam tubuh yang tadi kata Mbak Dia katakan itu bisa lebih sehat lagi, bisa memperbaiki fungsinya lagi gitu. Dan mungkin untuk hari ini dan juga seterusnya saya harus mengurangi konsumsi rokok saya. Terus ya semoga aja nanti saya bisa berhenti untuk merokok gitu. Baik, sudah bagus sekali nih Bapak, sudah sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi. Nah, mungkin untuk diskusinya cukup sekian di Bapak Ibu. Bisa disebutkan perasaannya setelah kita diskusi tadi dari Bapak dan Ibu? Saya lebih termotivasi untuk berhenti merokok. Kalau dari saya sendiri sih mungkin lebih termotivasi juga ya Mbak buat nasihatin Bapak berhenti merokok gitu Mbak. Baik, alhamdulillah nih Bapak Ibu. Semoga diskusi kita tadi bisa memberikan manfaat dan juga pandangan baru kepada Bapak Ibu terkait merokok nih. Begitu untuk pertemuan hari ini nih Bapak Ibu. Untuk pertemuan selanjutnya, bagaimana Bapak Ibu? Apakah akan dilaksanakan seperti hari ini dan di jam yang sama atau bagaimana? Cuma seperti hari ini di jam yang sama. Oh, baik. Untuk pertemuan selanjutnya, saya akan kesini untuk memantau perkembangan dari Bapak nih. Apakah sudah ada perkembangan terkait berhenti merokoknya? Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya pamit dan akhiri. Enggak sih Mbak. Baik, jika tidak ada, saya mengucapkan terima kasih banyak nih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Semoga apa yang sudah kita diskusikan bisa memberikan manfaat yang baik kepada Bapak dan Ibu. Oke, kalau begitu saya izin pamit nih Bapak Ibu. Terima kasih Mbak. Terima kasih.